Benih Rahasia episode 17. Di sisi lain, Shira tidak ingin terlihat pelit dan tidak tahu terima kasih di hadapan Leon. Selain itu, ia menyadari bahwa Leon benar, dan ia harus membalas Kenzo karena telah menolong Leon hari ini. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mentraktirmu makan. Shira berkata kepada pria yang sedang menyetir. Tentu. Kemana kita akan pergi? Ayo kita ke restoran yang menyediakan makanan khas daerah di bawah rumahku. Ia tak mau pergi jauh karena ia masih harus membersihkan diri bersama putranya setelah itu. Sekarang kita tinggal di sini. Leon memberitahu Kenzo ketika dia berhenti di jalan tempat Shira membeli tempat tinggal barunya. Setelah itu Kenzo mengangguk ke arah bocah lelaki itu. Restoran itu menyajikan hidangan lokal dan bisnisnya berjalan dengan baik. Setelah Shira memilih meja yang dekat dengan jendela dan duduk, ia memesan beberapa hidangan lokal dan makanan mereka pun tersaji dalam waktu singkat. Sementara itu, Leon masih asyik memainkan trofinya di kursinya. Makanlah. Meskipun ini bukan restoran mewah, hidangan di sini tidak buruk, tawarnya kepada pria yang duduk di depannya. Aku tidak pilih-pilih. Kenzo mengambil peralatan makannya dan mulai makan, sementara Shira memilih makanan untuk Leon. Dari sudut pandang orang luar, mereka tampak seperti keluarga yang terdiri dari 3 orang. Saat itu, Shira tidak bisa menahan rasa lega karena Leon bersekolah di taman kanak-kanak biasa, dan orang tua di sini tidak memiliki lingkungan sosial yang luas, jadi Kenzo tidak dikenali. Setelah makan malam, saat dia membayar tagihan, Leon berjalan berkeliling tanpa memperhatikan keadaan di sekelilingnya dan hendak bertabrakan dengan seorang pelayan yang sedang bergegas membawa beberapa piring. Leon, hati-hati. Kenzo segera menarik Leon ke belakangnya untuk melindunginya sementara pelayan itu ketakutan sebelum nampannya miring, dan semua piring jatuh di lengan Kenzo. Maafkan aku. Maafkan aku. Pelayan yang masih magang itu mulai menangis karena terkejut sebelum dia mencoba membersihkan lengannya dengan tergesa-gesa. Saat Shira melihat Kenzo mengotori bajunya untuk menyelamatkan Leon, ia segera bergegas untuk menghibur pelayan yang menangis itu. Tidak apa-apa. Kami itu hanya kecelakaan. Setelah meninggalkan restoran, dia tidak punya pilihan selain mengundang Kenzo untuk membersihkan dirinya. Untung saja, kaos yang kamu pakai untuk acara orang tua tadi masih ada di mobil. Kamu tidak keberatan memakainya, kan? Tanya Shira pada Kenzo. Tentu. Aku akan mandi di kamarmu. Jelas, orang yang sangat suka kebersihan seperti Kenzo tidak akan memilih pulang dengan baju yang kotor. Setelah mengambil baju dari mobil, Shira pulang bersama Leon dan Kenzo. Saat Kenzo melihat tempat tinggal baru Shira, ia menyadari bahwa tempat tinggalnya lebih besar daripada apartemen yang ia tinggali, dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Shira menyadari Kenzo tidak membawa kaos itu setelah ia masuk ke kamar mandi. Sementara Leon kembali ke kamarnya untuk bermain Lego, Shira mulai merapikan ruang tamu dan lupa waktu. Ketika Shira mendengar pintu kamar mandi terbuka, secara naluriah ia berbalik dan melihat Kenzo, yang rambutnya basah, keluar tanpa mengenakan apapun kecuali celana panjangnya. Di bawah cahaya lampu, tubuhnya yang kekar terekspos sepenuhnya, memperlihatkan tulang belikat dan tulang selangkanya yang indah, serta otot perutnya yang tegas. Karena Kenzo belum mengenakan ikat pinggangnya, Shira tidak dapat menahan rasa terancam oleh kehadirannya saat itu. Meski begitu, Shira tak kuasa menahan diri untuk tidak terhanyut karena ini adalah pertama kalinya ia melihat tubuh pria yang begitu sempurna.
Sebagai seorang perfeksionis, Shira benar-benar ingin melirik Kenzo beberapa kali lagi. Sudah selesai menatapku? Tenggorokan Kenzo yang sakit membuat suaranya terdengar sedikit serak, sementara wajah Shira memerah dengan cepat sebelum dia menundukkan kepalanya dan menyeka meja dengan tergesa-gesa untuk bertindak seolah-olah dia sedang sibuk. Kaosmu ada di sofa, dia mengingatkan. Kemudian, Kenzo melangkah lebar menuju sofa sebelum mengenakan kaos kuning. Tepat saat itu, tatapannya tertuju pada pinggang ramping Shira. Saat ini, Kenzo menjadi lebih gelisah karena baru saja selesai mandi sebelum dia menuju ke kamar Shira dan bertanya, "Di mana ponselku?" Pada saat yang sama, Shira terkejut. Meskipun dia tidak melihat ponsel Kenzo, dia yakin ponsel Kenzo tidak ada di kamarnya. "Itu tidak ada di kamarku," kata Shira sebelum dia segera mengikutinya ke kamar tidurnya. Saat Kenzo sedang melihat sekeliling tempat tidur, Shira meraih sisinya sebelum ia dicengkeram lengannya dan dipaksa jatuh ke dada pria itu yang kencang. Detik berikutnya, dagu Shira dicengkeram sebelum ia dipaksa untuk mendongak sementara Kenzo menundukkan kepala dan menciumnya tanpa persetujuannya. Setelah merasakan aroma bibir Shira yang manis, Kenzo menegang karena bibir Shira yang lembut begitu membuat ketagihan sehingga membuatnya terus menginginkan lebih. Sejak kapan wanita ini menjadi begitu karismatik sehingga dia bisa membangkitkan gairahku hanya dengan satu ciuman? Di sisi lain, Shira tercengang. Sialan. Beraninya dia menipuku ke kamarku untuk memanfaatkanku? Namun, kamar Leon ada persis di sebelahnya, dan dia tidak ingin Leon melihat kejadian ini karena rumahnya kecil, jadi dia hanya bisa mencoba mendorong Kenzo dengan paksa sambil menolak ciumannya. Sementara itu, Kenzo terkejut. Mengapa ini terasa begitu familiar? Ini seperti apa yang terjadi malam 5 tahun lalu. Aroma yang manis dan tak terlupakan ini, erangannya, dan cara dia mendorongku menjauh. Semuanya terasa begitu familiar. Namun, Shira tahu bahwa Kenzo menjadi semakin posesif semakin ia mencoba mendorongnya, karena hal itu memicu keinginannya untuk mendominasinya. Tepat saat itu, kaki seseorang tersandung kaki yang lain, dan mereka berdua jatuh ke tempat tidur empuk sedetik kemudian. Akhirnya, Shira berhasil melepaskan diri dari genggaman Kenzo sebelum dia melotot ke arah pria di ranjang itu dengan ekspresi acak-acakan dan mengumpat, "Kenzo, dasar brengsek." Pada saat yang sama, lelaki di ranjang itu juga tampak tercengang. Beberapa saat yang lalu, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri dan mendominasinya. Kenzo bisa merasakan dirinya menjadi gila, karena dia tidak mampu melakukan itu. "Aku ingin kau meninggalkan rumahku sekarang. Kau tidak diterima di sini lagi." Shira melotot padanya sebelum mengusap bibirnya dengan marah untuk menunjukkan rasa jijiknya. Sementara itu, Kenz menundukkan pandangannya sebelum ekspresi bingung melintas di wajahnya. Setelah dia keluar, dia tidak mengatakan apapun dan pergi setelah mengambil kunci mobil dan teleponnya di sofa sementara Shira duduk di sofa dengan dahinya disandarkan pada telapak tangannya. "Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan serigala itu masuk ke rumahku. Pria ini terlalu berbahaya, dan aku tidak bisa membiarkannya datang lagi." Pada malam hari, Shira menemani Leon hingga ia tertidur sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Saat berbaring di tempat tidur, ia terus mengingat kembali kejadian yang telah terjadi sebelum sensasi yang menggetarkan menjalar ke seluruh tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Aku menghindari pria dan kontak fisik apapun dengan mereka selain kontak sesekali dengan Vano setelah kejadian 5 tahun lalu. Tetapi hubungan kami berdua benar-benar platonis, jadi mengapa Kenzo berhasil membangkitkan gairahku? Apakah karena dia terlalu karismatik? Tidak. Itu tidak mungkin. Kenzo adalah pria Nindya, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun yang berhubungan dengan Nindya menyentuhku lagi. Pada Sabtu pagi, Shira terbangun dan secara naluriah memeriksa ponselnya untuk melihat apakah ada notifikasi sebelum ia menyadari ada pesan dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya, ia mengira itu adalah pesan spam, tetapi isi pesan itu membuatnya tiba-tiba terduduk karena terkejut. Aku adalah lelaki 5 tahun lalu. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu melahirkan anakku? Melihat itu, wajah Shira menjadi pucat saat dia menatap pesan itu dengan kaget sebelum pikirannya menjadi kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pria dari 5 tahun lalu mengetahui tentang Leon? Apakah Nindya atau Livy yang memberitahunya tentang hal itu? Namun, hal yang paling ia takutkan akhirnya terjadi. Bajingan itu akhirnya muncul untuk mencuri Leon. Nindya pastilah yang memberitahunya tentang hal itu. Karena dialah yang mengatur segalanya sejak awal, dia pasti tetap berhubungan dengannya. Meski begitu, Shira berusaha menenangkan diri sebelum membalas pesan teks itu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu salah orang. Shira Nugraha, sebaiknya kau dengarkan aku jika kau tidak ingin aku mengambil putramu darimu, atau aku pasti akan mengambilnya. Dia merasakan hasrat membunuh muncul saat melihat balasan pria itu. Beraninya orang yang telah melakukan kejahatan mencoba merebut anakku dariku. Aku akan membunuhmu jika kau mencoba mengambil anakku dariku. Kebencian tampak jelas dalam jawaban Shira. Aku ingin kau menemuiku di tempat yang telah ditentukan, atau kau bisa menunggu saja anakmu direnggut darimu. Leon adalah kelemahan terbesar Shira, dan dia akan melakukan apa saja untuknya, termasuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sejak pria brengsek itu akhirnya muncul, tidak ada cara baginya untuk menghindarinya bahkan jika dia tidak ingin bertemu dengannya. Baiklah. Aku akan menemuimu. Shira membalas pesan itu. Pada saat yang sama, Nindya, yang berada di rumah mewahnya, menyeringai jahat ketika membaca balasan Shira kepadanya. Pertunjukan baru saja dimulai. Selama aku dapat mengendalikan peran ini dengan baik, aku dapat membuat Shira melakukan apa saja karena ketakutannya kehilangan Leon. Meski begitu, Nindya masih punya rencana lain untuk malam ini. Di sisi lain, Shira merasa takut dan cemas sepanjang hari. Setelah itu, ia menghubungi Adam agar datang pada siang hari untuk menjaga Leon karena ia harus menemui pria itu. Shira sangat berharap Leon memiliki ayah yang hebat, tetapi pria itu brengsek. Setelah menenangkan Leon, dia memeriksa teleponnya untuk melihat alamat dan juga pesan dari pria itu. Datanglah tepat waktu. Jika kamu menolak untuk datang, aku akan memastikan kamu membayarnya. Sekitar pukul 17.30, Shira naik taksi menuju lokasi pertemuan yang telah disepakati. Karena tidak yakin dengan lokasi pertemuan yang sebenarnya, ia turun dari taksi di sekitar lokasi pertemuan yang telah disepakati sebelum menyadari bahwa ia berada di sebuah gang terpencil tanpa ada orang di sana. Tepat saat ia ingin bertanya tentang keberadaan pria itu,
Seseorang tiba-tiba menutup mulutnya dari belakang sebelum ia menghirup obat bius yang membuatnya pingsan. Shira langsung diseret ke dalam mobil van sebelum mobil van itu pergi, memperlihatkan sebuah mobil sport di belakangnya, sementara Nindya, yang berada di dalam mobil, mengirim pesan. Kirim dia ke hotel yang ditunjuk. Kemudian, dia menghubungi Afida untuk memastikan bahwa dia juga telah melakukan semua yang diminta. Saya sudah bilang ke Ketua Satya untuk menemui saya di kamar hotel pukul 10 malam ini. Apakah Anda yakin Shira akan datang? Jangan khawatir. Shira ada di tanganku sekarang, dan aku akan mengirimnya ke kamar agar Ketua Satya bisa menikmatinya nanti. Nindya menyeringai karena rencananya berjalan lancar, karena dia akan bisa mendapatkan rekaman Shira dan Satya besok pagi. Begitu dia memutar rekaman itu selama upacara penghargaan, semua orang akan tahu bahwa Shira menang dengan naik ke tempat tidur Ketua Satya. Saat itu, dia pasti akan kehilangan semua penghargaannya dan menjadi bahan tertawaan di lapangan. Bahkan jika Kenzo mencoba membantunya di Amor, Shira akan tetap dipermalukan dan tidak akan bisa bangkit lagi. Di sisi lain, Shira terbaring tak sadarkan diri di kursi belakang mobil van. Saat itu, rambutnya dibiarkan terurai berantakan, dan fitur wajahnya yang khas memperlihatkan ekspresi tidak waspada terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Kedua pria di dalam van itu berkeringat, karena mereka tidak terampil dalam apa yang Nindya inginkan agar mereka lakukan meskipun telah menagih uang darinya. Dia tidak akan bangun, kan? Apakah obatnya cukup kuat? Aku juga tidak tahu. Dia hanya minum sesuai dosis yang dianjurkan berdasarkan buku petunjuk. Kalau terlalu kuat, dia mungkin akan pingsan lebih lama. Begitu sampai di hotel, mereka berdua mengenakan topi sebelum menyeret Shira ke dalam lift hotel. Saat sampai di kamar presidensial, Afida yang ada di sana membukakan pintu untuk mereka. Meski menyadari Sheret diseret masuk, dia tetap tenang. Tempatkan dia di tempat tidur sebelum kamu meminumkan secangkir air di atas meja. Setelah Shira dibaringkan di sofa, ia dipaksa minum setengah cangkir air yang dicampur afrodisiak. Saat itu juga, Afida terkekeh dingin sambil menatap Shira. Ini balasanmu karena mencoba merampas uangku. Kedua pria itu segera pergi setelah membaringkan Shira di tempat tidur sementara Afida pergi setelahnya. Kurasa Satya akan segera datang. Seperti yang diharapkan, Satya segera masuk setelah memindai kartu kamarnya. Ketika dia tidak dapat menemukan Afida, dia segera menghubunginya. "Hei, Afida, kamu di mana?" tanya Satya dengan nada tidak senang saat dia duduk di sofa. "Saya benar-benar minta maaf, Ketua Satya. Saya harus pergi karena ada keadaan darurat. Tetapi rekan saya masih di sana. Apakah Anda melihatnya? Dia mabuk, jadi Anda harus menjaganya." Mendengar itu, Satya segera berdiri dari sofa dan masuk ke kamar tidur utama. Di sana, ia melihat seorang wanita bertubuh ramping dan montok sedang berbaring di ranjang putih. Saat melihat wajahnya, ia benar-benar tercengang. Satya tidak menyangka akan melihat wanita yang lebih cantik dan seksi daripada Afida di ranjangnya. Sebagai pria dan pemberani, ia senang karena akhirnya ia punya sesuatu untuk dilakukan malam itu. "Afida, lain kali sebaiknya kau tidak melawanku. Apakah rekanmu orang yang mudah bergaul? Jangan khawatir. Lakukan saja apa yang kau inginkan. Aku jamin semuanya akan baik-baik saja." Afida meyakinkannya. "Kalau begitu,
Aku akan mengambilnya sendiri. Satya terengah-engah karena penasaran. Pada saat yang sama, Afida, yang sedang berada di mobilnya, menghubungi Nindya. Nona De Agres, saya sudah meminta orang-orang untuk membaringkan Shira di tempat tidur, dan Satya sekarang ada di kamar hotel. Bagus sekali. Setelah malam ini, Shira akan hancur, Nindya berkata dengan riang. Apa Anda yakin Shira tidak akan mencoba menyalahkan kita atas hal ini? Nindya terkekeh dingin. Dia tidak akan berani melakukannya. Karena dia masih harus memikirkan putranya, dia akan memilih untuk menghadapi penghinaan sebagai gantinya. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia dipermainkan oleh laki-laki. Sementara itu, Satya sedang bermain-main dengan perkakas yang dibawanya di samping ranjang putih. Karena ia suka hal-hal yang aneh, ia sering memainkan wanita yang tidur dengannya. Pada saat yang sama, Shira yang masih linglung, tersadar setelah merasakan panas yang tiba-tiba melonjak. Setelah membuka kelopak matanya yang berat perlahan, dia dikejutkan oleh lampu gantung hotel yang tampak mewah di atasnya sebelum dia bangkit dengan tiba-tiba. Kemudian, dia berbalik dan melihat seorang pria sedang bermain-main dengan sekelompok alat yang tampak menjijikkan di samping tempat tidur. "Siapa kamu?" tanya Shira lemah. Karena Satya adalah seorang residivis, dia jelas tahu bahwa wanita ini ditempatkan di hadapannya tanpa persetujuannya. Namun, dia tidak berencana untuk melepaskannya, karena hal itu sudah terjadi. Apa yang telah kau lakukan padaku?" Shira merasa pusing sambil memegang dahinya dan mencoba turun dari tempat tidur. Namun, kakinya menyerah hampir seketika sebelum ia jatuh ke lantai. Saat itu juga, Shira menyadari kenyataan yang mengerikan bahwa ia telah tertipu ketika ia menyadari dirinya tidak memiliki kekuatan dan dapat merasakan sensasi terbakar yang familiar di dalam tubuhnya. "Hai, gadis cantik. Kenapa kamu begitu cemas?" "Aku akan bersikap baik padamu nanti," kata Satya sebelum mencoba memeluk Shira. "Jangan sentuh aku. Minggir. Berhenti sentuh aku." Shira mendorongnya dengan kasar sebelum dia terhuyung keluar dari kamar tidur utama dan mencoba mencari tasnya untuk meminta bantuan. Namun, Satya, yang berada di belakangnya, berlari mengejarnya. Meskipun usianya sudah 50-an, ia masih lebih kuat daripada Shira karena ia seorang pria. Meskipun demikian, respons Shira untuk melawan atau lari terpicu ketika ia menyadari bahwa Satya akan menyeretnya kembali ke kamar tidur. Seketika, ia menggigit tangan Satya dengan kasar sebelum menyeret tubuhnya yang tak berdaya ke sofa untuk mengambil tasnya. Namun, Satya sudah menunggu Shira dengan seringai di wajahnya di pintu masuk suite saat ia ingin melarikan diri. "Mau kemana, sayang? Kenapa kamu tidak membiarkanku mencintaimu?" Shira merasa jijik saat mendengar Satya dan merasa ingin memuntahkan apa yang dimakannya kemarin. Setelah melihat bahwa rute pelariannya terhalang, dia berbalik dan melihat kamar mandi sebelum bergegas dan menutup pintu sebelum menguncinya. Satya langsung berlari ke kamar mandi dan menggedor pintunya. "Buka pintunya, sayang. Kamu tidak akan bisa kabur malam ini." Pada saat yang sama, Shira sedang mengobrak-abrik tasnya dengan cemas. Ketika dia menemukan ponselnya, orang pertama yang terlintas di benaknya adalah Adam, tetapi Adam masih menjaga Leon, jadi dia memutuskan untuk menelepon Vano saja. Namun, tidak ada yang menjawab panggilan itu meskipun panggilannya tersambung. Saat itu juga,
Shira merasa jantungnya berdebar kencang ketika teriakan marah Satya dan gedoran pintu terus terdengar. Dia tahu bahwa dia bisa kehilangan kesadarannya lagi dalam waktu dekat karena dia masih merasa tidak berdaya setelah meminum minuman bercampur itu, dan dia akhirnya memikirkan orang lain sebelum dia segera meraih teleponnya dan menghubungi Kenzo. Halo. Panggilan diterima dalam waktu 3 detik sebelum suara berat Kenzo terdengar. Tolong aku, Kenzo. Tolong bantu aku ditipu, dan sekarang aku bersembunyi di kamar mandi sebuah suite. Ada seorang pria di luar yang ingin menyakitiku, aku merasa sangat pusing. Tolong bantu aku. Saat Shira terdiam, suara Kenzo yang cemas terdengar. Kamu di hotel mana? Kamar yang mana? Aku tidak tahu. Aku dibawa ke sini. Aku akan mengirimkan lokasiku sekarang. Kenzo, tolong selamatkan aku. Kemudian, dia merasakan kesadarannya melayang sebelum dia pingsan di kamar mandi. Pada saat yang sama, sebuah mobil hitam melaju kencang keluar dari tempat parkir Wiharja Group sebelum melaju kencang ke hotel yang sedang menjadi incaran. Pria tampan yang mengemudikan mobil itu tampak dingin. Siapa yang akan mencoba berkomplot melawan Shira? Siapa yang berani menipunya? Dalam waktu 15 menit, mobil Kenzo memasuki tempat parkir hotel sebelum ia mulai menuju ke resepsionis hotel. Meskipun ia mencoba menelepon Shira, tidak ada yang menjawab panggilan tersebut, yang menunjukkan bahwa Shira sudah pingsan. Panggil manajermu sekarang. Temanku diserang di hotelmu, dan aku ingin hotel bertanggung jawab penuh jika terjadi sesuatu padanya. Ketika manajer datang dan melihat Kenzo, dia mulai berkeringat. Bukankah dia tuan muda dari keluarga Wiharja? Saya akan segera memeriksa kamera pengawas, Tuan Muda Kenzo. Manajer itu segera memasuki ruang pengawasan sebelum menemukan rekaman seorang gadis yang pingsan digotong ke dalam lift dalam waktu 2 menit. Gadis itu dibawa oleh 2 pria bertopi, dan mereka membawanya ke kamar presidensial. Setelah mendapatkan nomor kamar, Kenzo berlari ke lift sementara manajer mengikutinya bersama 2 karyawannya. Saat lift mulai bergerak cepat, ia merasakan detak jantungnya bertambah cepat. Ayo, bergerak lebih cepat. Lebih cepat. Apakah Shira telah? Tidak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tidak akan membiarkan Shira diserang lagi. Saat itu, Kenzo merasa ingin membunuh saat ia mencoba mencari tahu siapa yang akan mencoba menyakiti Shira. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.